Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wiraherlambang dari kelompok Kalingga, dan anggota saya yang berisikan 3 orang, yaitu saya Adi Wiraherlambang, kemudian yang kedua ada Gita Firdaus, dan yang ketiga ada Gresela. Keberadaan saya di sini ialah sebagai ketua kelompok yang akan membawakan terhadap sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga, kemudian sumber-sumber berdirinya Kerajaan Kalingga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan keruntuhan Kerajaan Kalingga. Pertama-tama dimulai dengan sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga. Kalingga ialah salah satu kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Kerajaan ini berletak di Jawa Tengah, lebih tepatnya di dekat Kabupaten Pakalongan dan dekat dengan Kabupaten Jepara. Kerajaan ini menurut salah satu peninggalan kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi hingga ke-8 Masehi. Kerajaan Kalingga atau di Kerajaan Heling atau Holing atau Keling pertama kali ditemukan oleh seseorang dari Cina pada abad 647 Masehi. Kemudian raja pertama dari Kerajaan Kalingga yaitu Raja Santana. Kemudian setelah Raja Santana turun dari tahtanya, dilanjut oleh Raja Sailendra yang ditemani oleh istrinya Ratu Maharani Sima. Ratu Maharani Sima ini akan dibahas lebih lanjut ketika masa kejayaannya, karena Ratu Maharani Sima ini adalah satu ratu atau suatu ikonik dari Kerajaan Kalingga. Kemudian kita lanjut lagi dengan sumber-sumber bukti bahwa Kerajaan Kalingga itu pernah berdiri. Pertama, sumber dan bukti bahwa Kerajaan Kalingga pernah berdiri ialah adanya kisah lokal, catatan asing, kemudian adanya berita Cina, lalu ada prasasti Trukmas, prasasti Sojomerto, cerita Parahyangan, dan berdirinya Candi Angin dan Candi Bubrah. Masing-masing dari peninggalan sejarah dan bukti peninggalan Kerajaan Kalingga ini meninggalkan beberapa kisah. Contohnya kisah lokal. Kisah lokal ini berisikan tentang Ratu Sima yang sangat adil dan mampu menjalankan kerajaan sangat baik hingga membawa Kerajaan Kalingga kepada masa kejayaannya. Lalu ada Eltesing. Eltesing ini berisikan tentang bahwa Kerajaan Kalingga menganut agama Buddha dan juga mata pencarian Kerajaan Kalingga yang mana mata pencariannya itu pada sektor perairan dan juga pertambangan. Kemudian ada berita Cina. Berita Cina ini berisikan tentang bentuk bangunan daripada Kerajaan Kalingga, seperti bentuk bangunannya yang didirikan dari benteng-benteng kayu dan menggunakan daun. Lalu Kalingga juga yang mahir dalam seni pertukangan. Lalu juga berita Cina ini berisikan tentang bahwa Kerajaan Kalingga ini memiliki budaya untuk makan tanpa sendok. Kemudian ada prasasti Trukmas. Prasasti Trukmas ini berisikan tentang bahwa informasi tentang Kerajaan Kalingga yang rakyatnya mahir dalam bahasa Sanskerta, yaitu bahasa Palawa, dan juga ilmu perbintangan. Kemudian ada prasasti Sojomerto berisikan tentang silsilah keluarga dari Daputa Salendra atau raja setelah raja pertama. Kemudian adanya cerita Parahyangan. Cerita Parahyangan ini berisikan tentang
asal-usul Ratu Sima, dan juga berdirinya Candi Angin. Dan ada sumber-sumber bukti ini sudah membuktikan bahwa Kerajaan Kalingga pernah berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Keadaan sosial di Kerajaan Kalingga tergolong cukup aman dan tentram pada kepemimpinan Ratu Sima. Karena Ratu Sima yang sangat keras, ia langsung membangun lembaga masyarakat yang sangat jelas fungsi dan tugasnya. Dan juga keadaan perekonomiannya, Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomiannya melalui pertanian dan perdagangan. Kehidupan ekonomi ini semakin maju karena didukung oleh lokasi Kerajaan Kalingga yang dekat pesisir utara Jawa, sehingga menyebabkan sektor perdagangan maritim berkembang sangat pesat. Halo semuanya, perkenalkan saya Grisel Angel Blegur dari kelas 10 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan politik dan keruntuhannya Kerajaan Kalingga. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keadaan politik Kerajaan Kalingga. Nah, keadaan politik Kerajaan Kalingga meskipun hanya berdiri dalam satu abad, kerajaan ini juga pernah membawa 28 kerajaan kecil. Nah, selain itu juga, kerajaan kecil ini juga yang diberi kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri loh. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Nah, kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga mengembangkan aspek ekonomi di bidang pertanian serta perdagangan. Selain itu juga, saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Kalingga. Nah, keruntuhan Kerajaan Kalingga sendiri berada dalam penghujung abad ke-7 atau juga berada dalam awal abad ke-8 Masehi. Penyebab keruntuhan Kerajaan Kalingga ini ada disebabkan dua, yaitu perebutan tahta dan yang kedua penyerangan oleh Kerajaan Sriwijaya. Penyerangan Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh Kerajaan Kalingga sendiri, masuknya dalam bagian jaringan perdagangan antara Hindu bersama dengan Melayu, dan juga Taramodagara yang sebelum itu telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi kepada sesi kesimpulan. Kesimpulannya ialah Kerajaan Kalingga ialah salah satu kerajaan terkuat yang ada di Jawa. Pada kejayaannya adalah pada masa Ratu Sima atau masa pemerintahan Ratu Sima, yang mana dalam keadaan sosial ekonominya mencapai puncak kejayaannya, di mana Ratu Sima terkenal dengan sifat yang adil dan dapat disukai oleh rakyat-rakyatnya. Dan juga Kerajaan Kalingga ini dapat membawahi banyak kerajaan kecil pada saat masa pemerintahan Ratu Sima. Namun masa kejayaannya itu tidak terlalu lama masa kejayaannya, karena turunnya Ratu Sima atau lengsernya Ratu Sima dan terjadi perang saudara antara anak dari Ratu Sima tersebut yang membuat perpecahan di antara Kerajaan Kalingga yang dapat membuat Kerajaan Kalingga tunduk kepada kerajaan lain. Dan juga adanya serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang membuat puncak kejayaan Kerajaan Kalingga harus hancur. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya jangan dikurang-kurangin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.